kami jemaat-Mu Tuhan. Kami Korintus. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Kita memenuhi undangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan, untuk berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar mengucap syukur apapun keadaan kita. Hari-hari yang kita lalui seringkali kita mengalami kesulitan, pergumulan dan sakit penyakit. Tetapi biarlah semuanya itu tidak membuat iman kita menjadi lemah. Saat kita merasa berbeban berat, kita mau datang di hadapan Tuhan, menghadap tata Allah Bapa kita, agar jiwa kita merasa aman dan disegarkan kembali. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau katakan, indahnya saat yang teduh. Dengan
Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, yaitu Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama dengan gereja di segala abad mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, dan masing-masing kita akan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita dan pengagungan kita kepada Tuhan. Karena kasih yang terindah dalam hidup kita hanya kita temukan di dalam Yesus. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku.
kasihku, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan adalah pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang mengangkat penyembahan dan pengagungan kami kepada Engkau Sang Juru Selamat kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau yang menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, Engkau yang menguatkan kami, Engkau pertolongan dan perlindungan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ini pengagungan kami. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh lagi kami rasakan. Karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu agar kami boleh mengerti, memahami akan isi firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapa. Kami sungguh sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hari ini kita masih bernafas. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk kita boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Ya, saat ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-36 sampai 49. Lukas pasal yang ke-24, ayat 36 sampai 49. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu."
Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan dari tempat tinggi." Ya, semikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Di sini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, perjumpaan dengan Kristus memberikan keyakinan akan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita mengenal Allah? Sudah berapa tahun kita menamakan diri kita ini anak-anak Allah? Kalau saya dari lahir saya sudah dikenalkan yang namanya kekristenan, yang namanya Tuhan Yesus. Karena saya lahir di keluarga Kristen. Berarti sudah 37 tahun saya menjadi Kristen. Nah, pertanyaannya saat ini, apakah setelah sekian tahun kita menjadi orang Kristen, sudahkah kita berjumpa dengan Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita? Sudahkah kita berjumpa, benar-benar berjumpa dengan Kristus, merasakan kehadiran Kristus dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini di dalam satu pertanyaan kita akan merenungkannya secara bersama-sama. Mengapa penting berjumpa dengan Kristus? Mengapa penting berjumpa dengan Kristus? Dalam teks ini kita mau melihat, saya melihat dalam teks ini ada 3 alasan mengapa penting berjumpa dengan Kristus Yesus secara pribadi, sehingga kita benar-benar memahami dan mengetahui tujuan hidup kita dalam melayani sebagai anak-anak Allah. 3 alasan. Yang pertama yaitu mengapa penting berjumpa dengan Kristus. Yang pertama yaitu karena berjumpa dengan Kristus menghilangkan keraguan-raguan kita terhadap keyakinan akan kebenaran di dalam Kristus. Karena berjumpa dengan Kristus menghilangkan keraguan-raguan kita terhadap keyakinan kita akan kebenaran di dalam Kristus. Kalau kita mau melihat di ayatnya yang ke-36 sampai 38, di mana ketika Kristus hadir di tengah-tengah muridnya, mereka ragu. Bahkan ada yang berpikir bahwa itu adalah hantu. Di ayatnya yang ke 36 sampai 38 itu sangat jelas. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut,
takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu ketika Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib, terus dikuburkan, terus pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit. Berita waktu itu ya, berita pada zaman itu sangat gempar karena Kristus bangkit. Sangat gempar karena Kristus bangkit. Dan di situ membuat murid-muridnya itu mengalami ketakutan. Mengalami ketakutan, ada yang mengalami sukacita, dan pokoknya perasaan pada saat itu tidak menentu. Tidak bisa kita bayangkan, tidak menentu. Dan ketika mereka berkumpul di satu rumah, mereka tutup pintu, mereka kunci pintu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dalam ketakutan mereka, dalam persembunyian mereka, ketika itu tiba-tiba Yesus datang, mereka terkejut dan semakin takut. Dan ada yang berkata bahwa itu hantu. Padahal Tuhan Yesus sangat jelas dikatakan damai sejahtera bagi kamu di ayat yang ke-36. Damai sejahtera bagi kamu. Gak ada hantu ngomong kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, berjumpa dengan Kristus membuang keraguan-raguan kita. Membuang keraguan-raguan kita untuk kita percaya kepada Kristus. Mungkin selama ini kita sudah menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Mungkin selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita sudah sebagai orang Kristen. Tetapi kita masih ragu akan keselamatan itu. Kita masih ragu akan Yesus Kristus. Sehingga banyak orang bisa melepaskan keyakinannya hanya untuk mengikuti keyakinan yang lain. Karena mereka ragu, keselamatan itu mereka ragu. Keselamatannya ada di dalam Kristus itu mereka ragu. Karena keraguan-raguan itulah membuat mereka tidak kokoh. Seperti saya, 37 tahun saya mengenal Kristus. Di umur saya yang ke-17, disitulah saya berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Di mana ketika Yesus mengubah hidup saya. Yesus mengubah cara pola pikir saya, cara pola pandang saya. Itu di saat usia saya yang ke-17 tahun. Peristiwa itu tidak pernah saya lupakan. Itu peristiwa yang wah bagi saya. Di umur saya yang ke-17 tahun. Sweet 17, umur yang paling mungkin bagi anak muda itu umur yang paling berharga. Di situ saya berjumpa dengan Kristus. Dan di situ saya mengubah pola pikir saya, pola pandang saya. Nah, dalam kehidupan kita, sudahkah kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi? Sudahkah kita berjumpa dengan Kristus dalam sekian tahun kita mengikut Dia? Ingat, berjumpa dengan Kristus menghilangkan keraguan-raguan kita terhadap keyakinan akan kebenaran di dalam Kristus. Seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Mereka sudah mengikut Tuhan. Makan bersama, hidup bersama. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan mereka. Tetapi pada saat itu mereka masih ragu. Apalagi kita. Mereka yang sudah hidup bersama, makan bersama dan lain bersama. Masih ragu akan Tuhan Yesus. Apalagi kita yang tidak pernah hidup bersama, makan bersama. Secara manusia ya, saat ini pasti keraguan itu ada. Marilah kita mau membuka pikiran kita, hati kita untuk kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Sehingga kita boleh mengerti, memahami akan hidup bersama Kristus itu seperti apa. Sehingga membuang keraguan kita, membuat kita kokoh di dalam Kristus ada keselamatan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa penting berjumpa dengan Kristus? Yang pertama, menghilangkan keraguan-raguan. Yang kedua, karena berjumpa dengan Kristus membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk kita memahami dan mengerti akan firman Tuhan dan kegenapan yang diberitakan di dalam firman Tuhan. Mengapa kita harus berjumpa dengan Kristus?
Yang pertama menghilangkan keraguan-raguan. Yang kedua membuka pola pikir kita, membuka hati kita untuk kita lebih memahami akan firman Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia menggenapi firman-Nya. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, firman Tuhan ini tidak tergenapi. Hanya ada perjanjian lama, perjanjian barunya tidak ada. Karena di perjanjian baru itu menceritakan Tuhan Yesus menggenapi perjanjian lama. Karena di ayatnya yang ke-44 sampai 45 itu sangat jelas dikatakan di sini. 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di sini mengapa kita harus berjumpa dengan Kristus? Yang kedua, yaitu karena berjumpa dengan Kristus membuka pikiran kita dan membuka hati kita untuk kita memahami dan mengerti akan firman Tuhan dan kegenapan yang diberitakan di dalam firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia karena dia menggenapi firman-Nya. Dia menyatakan dirinya bahwa ini loh benar-benar aku Allahmu. Bahwa ini loh aku benar-benar ada di dunia ini. Bukan hanya omong kosong semata, bukan hanya dongeng semata di perjanjian lama, di kitab-kitab Taurat. Akan datang juru selamat, akan datang juru selamat dan lain sebagainya. Kalau kita mau melihat. Dan inilah kegenapan Tuhan Yesus ada di dunia ini. Membuka pola pikir kita, membuka hati kita untuk kita menerima Tuhan Yesus. Itu alasan kedua, mengapa kita harus berjumpa dengan Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mau melihat mengapa penting berjumpa dengan Kristus. Yang ketiga, kalau kita mau melihat yaitu karena berjumpa dengan Kristus membuat kita menjadi saksi bagi segala bangsa. Biasanya kalau kami Persekutuan Pemuda tiap malam minggu, 2 minggu sekali ya. Kalau MC bilang, siapa yang ingin bersaksi? Semuanya pada diam. 1000 bahasa. Siapa yang ingin bersaksi? Diam semuanya. Walaupun biasanya saya pancing. Saya bersaksi lah, saya pancing. Gak ada juga yang mau bersaksi. Mereka diam. Bapak ibu saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, berjumpa dengan Kristus membuat kita menjadi saksi bagi segala bangsa. Karena itu jelas di ayat yang ke-47 dan 48. 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mengapa kita harus berjumpa dengan Kristus? Selain membuang keraguan-raguan kita, membuka pola pikir kita, dan yang terakhir membuat kita menjadi saksi bagi orang yang ada di sekitar kita. Bagi orang yang ada di keliling kita. Dimanapun kita berada. Baik di rumah, baik di sekolah, baik di kantor, baik di masyarakat. Dimanapun kita berada. Kita menjadi saksi bagi Kristus. Itu penting berjumpa dengan Kristus. Kalau seandainya pengalaman saya ceritakan. Pasti itu akan lebih seru. Daripada pengalaman saya diceritakan oleh orang lain. Kalau orang lain menceritakan pengalaman saya, itu gak akan seru. Karena gak terbukti. Tapi kalau pengalaman saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara mungkin melihatnya ada yang kagum, melihatnya ada yang mungkin menjatuhkan saya, melihatnya ada yang mungkin lain. Yang pasti ada gitu loh. Bagaimana kalau kita menjadi saksi bahwa kita sendiri juga sudah mengalami, saya sudah lahir baru, saya sudah terima Kristus sebagai juru selamat saya. Dan itulah yang saya saksikan bagi orang lain. Disitulah orang lain diberkati dengan kesaksian kita. Tetapi kalau kita belum berjumpa dengan Kristus, bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi orang yang ada di sekeliling kita? Jadi ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Kristus secara pribadi itu sangat penting. Sangat penting
Karena dengan berjumpa dengan Kristus secara pribadi akan mengubah pola pikir kita, pola pandang kita terhadap Kristus. Awalnya kita ragu-ragu, membuat kita semakin kokoh. Awalnya kita tidak mengerti firman Tuhan, karena berjumpa dengan Kristus, Kristus bukakan satu. Sehingga membuat kita semakin setia dalam mengikut Tuhan. Dan berjumpa dengan Kristus membuat kita berani untuk menjadi saksi bagi orang yang ada di sekeliling kita. Jadi saya rindu kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara pribadi. Ingat, berjumpa dengan Kristus memberi keyakinan akan kebenaran. Berjumpa dengan Kristus itu sangat penting. Mari kita mencari kemuliaan Tuhan. Mari kita mau menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita mau membuka hati kita, pikiran kita untuk kita menerima Kristus secara pribadi. Jangan pernah kita tolak Injil yang sudah ada di hati kita, Injil yang sudah ada di pikiran kita, jangan pernah kita tolak. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman-Mu iya dan amin. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh semakin hari semakin memahami dan mengerti akan isi firman-Mu. Ajari kami selalu ya Bapa, untuk kami boleh semakin setia di hadapan-Mu. Jika pada saat ini kami belum menerima Engkau, ampuni kami ya Bapa. Kami rindu Engkau masuk dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Ketuklah pintu hati kami siap untuk menerima Engkau masuk ya Bapa dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat yang boleh mendengarkannya. Hamba rindu firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap jemaat yang boleh mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu sekalian dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim, nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer. Gembala dan majelis mengucapkan terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan, baik melalui transfer atau diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang Engkau limpahkan bagi kami ya Bapa. Engkau terus memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, terlebih lagi Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Pagi hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami ini Tuhan. Pakai persembahan kami ini untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di ladang misi. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan dan layakkan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian, Dia sungguh baik. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan
kuasa kasih-Nya ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Jemaat GMI Korintus sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Bersyukur berkat kesehatan, pekerjaan dan usaha, bahkan studi anak kami ya Tuhan. Kami bersyukur anak kami yang sedang menghadapi ujian akhir, beberapa di antara mereka bersyukur atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga kesehatan senantiasa mau karuniakan hikmat kebijaksanaan bagi anak kami, agar mereka bisa menyelesaikan semua ujian mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Secara khusus dengan kondisi pandemi, biar mereka tetap bisa bertahan dan tetap bisa menjalani setiap usaha dan pekerjaan mereka dengan baik. Tuhan karuniakan senantiasa perlindungan-Mu, kesehatan, dijauhkan dari segala virus-virus yang jahat ya Tuhan. Kami secara khusus menaikkan doa kami untuk hamba-Mu, Gembala kami Pendeta Diki Ngeliaratan Tuhan, yang saat ini masih terbaring dalam rumah sakit Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan Yesus, kiranya pertolongan-Mu ya Tuhan, Engkau berikan kepada hamba-Mu. Setiap obat-obatan, bahkan proses medis yang dilalui Tuhan, menolong Tuhan Yesus, agar dia bisa diberikan pemulihan dan sembuh lagi ya Tuhan seperti sedia kala. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu ya Tuhan, menyembuhkan Pak Diki. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap kerinduan Pak Diki, di mana gereja ini, bahkan dia menjadi contoh untuk pekerjaan misi, amanat agung bisa disebarluaskan. Tuhan, biarlah kerinduan dia terus bisa berjalan melalui pelayanan yang dilakukan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Tuhan menjamah Pak Diki, menolong dia Tuhan, menyembuhkan dia ya Tuhan. Inilah harapan dan doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat dan menjaga, baik Ibu Diki, Oli, Roy, keluarga Tuhan menolong. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, penghiburan daripada Tuhan. Kesehatan senantiasa Engkau karuniakan bagi mereka. Segala biaya mereka perlukan ya Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan menyiapkan dana bagi mereka untuk bisa melalui semuanya ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Wiwi ya Tuhan, yang terbaring karena sakit Tuhan. Kiranya menjamah Tuhan, menyembuhkan Ibu Wiwi. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan dia. Dan setiap obat-obatan yang diminum, bahkan pengobatan yang sedang dijalani, Tuhan tolong Tuhan, agar Bu Wiwi bisa disembuhkan dengan darah-Mu yang kudus. Kami berdoa juga untuk Pak Hengki Tuhan, semakin memulihkan hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga dia bisa sembuh seperti sedia kala ya Tuhan. Dan bahkan bagi jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan kiranya melawat dan menjamah mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang ada di NTT dan di NTB, pasca bencana besar, karena banjir, badai dan tanah longsor Tuhan. Kiranya Tuhan menaruhkan kekuatan bagi mereka, penghiburan bagi mereka. Dan setiap pemulihan bisa segera terjadi ya Tuhan.
Kami berdoa untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa bergandengan tangan untuk melakukan restorasi secara cepat ya Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya menolong mereka ya Tuhan. Mereka yang kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, Tuhan menghiburkan, memberikan kekuatan ya Tuhan. Dan biarlah setiap organisasi gereja maupun pemerintah setempat bisa menggalang dana dan bisa melakukan pemulihan secepatnya ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk warga di Jawa Timur ya Tuhan. Pasca gempa besar kemarin ya Tuhan. Tuhan tolong kiranya memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami musibah ya Tuhan. Bagi mereka yang rumahnya hancur, bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga ya Tuhan, berikan penghiburan. Dan biarlah segera terjadi pemulihan di wilayah-wilayah bencana ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hambamu yang ada di ladang misi, yang ada di garis depan. Untuk keluarga Pit Hengkesa, keluarga Zakir, keluarga Happy Maradia, keluarga Adi Bulima, keluarga Zolisia, saudara Daniel Dongmo dan Harmono. Tuhan kiranya menolong mereka dimanapun mereka ditempatkan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan hadir bagi mereka dan menolong mereka. Menjauhkan dari segala sakit penyakit dan setiap proyek misi yang mereka jalankan. Biarlah Tuhan menolong mereka. Dana yang mereka butuhkan, keperluan visa dan semua kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan mencukupkannya. Kami berdoa terus Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami, agar diberikan kemampuan hikmat menanggulangi permasalahan yang terus menerus terjadi di negara kami terkait dengan pandemi maupun bencana alam. Tuhan berikan hikmat bagi Pak Jokowi dan semua jajaran pemerintahan, baik yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, agar mereka bisa menjalankan fungsi pemerintah dengan baik dan bisa memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan, secara khusus secara ekonomi dan sektor-sektor yang lain bisa kembali pulih ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Bahkan seluruh bangsa di dunia yang terkait dengan pandemi ini Tuhan, kiranya bisa segera pulih ya Tuhan. Dan kami bisa kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kiranya Tuhan Yesus sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Dengan tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, menjadikan Yesus teladan dalam kehidupan kita. Kita sambil mengerjakan amanat agung yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, sambil menanti panggilan surgawi itu. Mari jemaat semua saya undang bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, betapa indah harinya saat kupilih penebus. Pilih penebus, alangkah sukacitanya ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh mengakhiri kebaktian pada minggu hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa juga untuk yang ulang tahun pada beberapa hari yang lalu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk Ibu Naomi Apriani Sihasalo yang berulang tahun pada tanggal 15 April lalu. Kami bersyukur bahwa di dalam kesulitan apapun hambamu boleh melewatinya. Baik itu menjadi istri, pendamping suami, juga ibu bagi anaknya yang masih kecil. Kami berdoa Tuhan untuk tahun yang akan dilewati tahun ini ke depan. Kami percaya Tuhan menyertai. Oleh sebab itu kami serahkan ibu kami Naomi yang kekasih. Tuhan Yesus akan memberkati, menghibur, sehingga boleh bersyukur bahwa menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan indah adanya. Berkati hambamu di dalam membesarkan anak. Berkati juga di dalam mendampingi suami juga apa saja yang diusahakannya. Tuhan, mari tolong. Kami memberkati Ibu Naomi Apriani Sihasalo ke dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa pada tanggal 16 Maret yang lalu diadakannya melewati hari ulang tahun pernikahan Bapak Medi Elias Janis dan Ibu Atin. Kami bersyukur bahwa sampai tahun-tahun yang lampau mereka tetap berdampingan oleh karena kasih Tuhan. Mereka boleh saling melengkapi satu dengan yang lain sampai hari ini mereka boleh melewati pernikahan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa keluarga ini juga menjadi keberkatan buat gereja-Mu Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya pernikahan mereka langgeng di hadapan Tuhan. Mereka terus bergantung kepada Tuhan dan membiarkan terus menjadi nakoda di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Atin agar supaya apa saja usaha yang dikerjakan Tuhan memberkati. Berkati anak kekasih juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah berkat Allah Tritunggal juga untuk Bapak yang kami kasih, Bapak Janis bersama Ibu Atin. Kiranya Allah Tritunggal memberkati keluarga ini dan terus menata sampai mereka mengikuti panggilan Tuhan. Haleluya. Amin. Akhirnya jemaat, tetaplah lakukan pekerjaan baik di rumah masing-masing, baik juga yang usaha di rumah, anak-anak yang sekolah, bahkan pekerjaan yang paling sulit sekalipun. Jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita ambil waktu teduh sejenak dan masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Saat teduh selesai, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.